Breaking news, sobat netizen. Bayangin lagi asik ngopi sore, tiba-tiba ada sedan biru mutusin buat bikin anomali geopolitik dadakan di gerbang penting. Ini bukan adegan Fast and Furious, tapi realita yang lebih pahit dari janji kampanye yang gak ditepati. Coba intip CCTV menit 0026. Ini mah bukan remblong karena lupa ganti oli, tapi ekspresi kemarahan kinetik. Gaspol seolah-olah di depannya itu tumpukan berkas birokrasi yang bikin darah tinggi. Nabraknya penuh penjiwaan sobat. Menit 0045, lihat tuh kendaraan taktisnya datang secepat kilat. Hebat ya. Mereka ini kayaknya jauh lebih siap nabrak warga daripada disuruh ngurusin macet di Senin pagi. Gercep banget kalau urusan menertibkan yang beda arah. Lihat abang kemeja putih itu diseret kayak karung beras pas operasi pasar. Ini namanya extraordinary rendition, versi kearifan lokal jalanan. Gak pakai surat tugas, yang penting angkut dulu. Urusan hak asasi belakangan. Dan puff, hilang dari Weibo. The Great Firewall beraksi lebih jago dari pesulap manapun. Fenomena hilang dalam 60 detik ini benar-benar digital magic. Sekarang ada semenit lagi dianggap gak pernah terjadi. Canggih kan? Sobat netizen, kalian tahu kan hukum alam digital? Semakin disembunyiin netizen makin jadi agen FBI tanpa gaji. Doyin dibersihin sebersih piring abis kondangan tapi jejak digital itu kayak mantan susah hilang. Sensor ketat di sana malah bikin orang makin kepo tingkat dewa. Kenalin nih sumber intelijen lapangan kita Nyonya Wang. Versinya kalau di sini tuh kayak tetangga yang tahu semua rahasia komplek. Dia spill tipis-tipis kalau internet mendadak tewas pas kejadian. Kalau di kita mah biasanya perbaikan jaringan. Kalau di sana ya biar gak ada yang live streaming aib negara. Blackout taktis sob. Bayangin lu di tengah kota metropolitan yang katanya paling canggih sedunia. Tapi sinyal hilang kayak lagi di pedalaman hutan. Ini bukan karena kuota habis ya. Tapi cara halus penguasa bilang diam lo semua. Jangan berisik di sosmed. Analisis saya sih pelakunya bukan orang stres dari lahir. Ini yang namanya desperate actor. Orang waras yang kewarasannya lagi diuji nyali sama sistem yang ribet. Ibarat botol dikocok terus, ya meledak lewat gerbang. Ini mah puncak komedi satir kehidupan yang pahit banget. Dan juaranya adalah si wali kota baru. Baru ngantor sebulan, pintu depannya udah di door prize sama sedan. Ini apesnya udah level dewa sob. Belum sempat bikin gebrakan birokrasi, kantornya udah digebrakan duluan sama warga. Definisi baru kerja langsung kena mental. Sobat netizen, grafik ekonomi di sana lagi terjun bebas kayak perosotan anak TK yang gak dikasih pelumas. Gak cuma angka yang merah, tapi emosi warga juga udah di titik didih. Ini yang saya sebut resep bencana sosioekonomi paling paten. Perut lapar, cicilan numpuk, tapi harga diri bangsa terus dipaksa tegak. Ujung-ujungnya meledak di jalanan. Cek deh komentar netizen sana, pedesnya ngalahin seblak level 10. Ada yang nulis, setiap utang ada pemiliknya. Dan sekarang alam yang lagi nagih. Mantap kan? Netizen di sana mulai main logika karma. Mereka ngerasa kalau birokrasi udah mampet dan gak bisa dipercaya, ya tinggal nunggu kualat dari semesta aja yang main. Jangan lupa, 24 November itu bukan tanggal sembarangan. Ingat revolusi kertas putih tahun lalu, tanggal ini punya signifikansi historis yang bikin pemerintah di sana auto panik. Ibarat kita ngerayain hari besar, tapi isinya trauma nasional. Luka lama belum kering, udah disiram cuka sama insiden baru ini. Lihat deh evolusinya. Dari cuma berani angkat kertas kosong yang sunyi senyap, sekarang upgrade pakai sedan biru buat hantem gerbang kantor wali kota. Ini namanya peningkatan level protes dari pasif ke agresif. Kalau suara lewat kertas dianggap angin lalu, ya suara bumper nabrak beton yang bakal bicara. Sekarang suasana di Shanghai tepatnya di area depan udah gak karu-karuan. Tempat yang harusnya buat pamer OOTD dan foto estetik sekarang malah jadi target operasi keamanan ketat. Kasian ya, warga sana mau healing malah dapat feeling tertekan gara-gara dijagain aparat di setiap sudut. Bayangkan sobat netizen, lu lagi naik motor, bawa kertas isi puisi, tiba-tiba diciduk polisi. Di sana diksi dan rima sekarang dianggap lebih bahaya dari bom molotov. Apa kabar sastra? Sekarang puisi dianggap senjata pemusnah massal. Padahal mungkin isinya cuma curhatan soal cicilan pinjol yang gak lunas-lunas.
Kalau main ke Shanghai sekarang jangan harap dapat foto estetik tanpa gangguan. Rasio Intel per meter persegi di sana lebih padat daripada antrean promo seblak gratisan. Lu mau selfie di depan, yang nongol di background bukan gedung tinggi, tapi bapak-bapak tatapan tajam yang siap nanya, kamu lagi posting apa di sosmed? Secara psikologis ini bukan lagi soal jaga ketertiban, ini namanya paranoia akut. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya lagi gemetar di kursi empuknya? Spoiler alert, bukan rakyat yang udah biasa susah. Rezim ini lagi ketakutan sama bayangannya sendiri. Ibarat orang punya utang segunung tapi malah galak ke penagih. Pindah ke desa, situasinya makin absurd. Birokrasi di sana lagi hobi ganggu orang mati lewat kebijakan kremasi paksa demi efisiensi lahan. Sobat netizen tahu sendiri kan, urusan makam leluhur itu harga mati buat kita di Asia. Ini mah namanya cari perkara sampai ke akhirat. Mengganggu orang hidup itu biasa. Ini leluhur mau diusik juga. Dengerin nih, sumpah paling ngeri dari petani sana. Gali dulu makam leluhur Xi Jinping, itu baru adil. Waduh, kalau di sini udah kena pasal berlapis-lapis tuh. Tapi ya itu, kalau rakyat udah gak punya apa-apa lagi buat dipertahankan, bahkan rasa takut pun hilang. Yang tersisa cuma doa dan kutukan yang gak mempan dihadang barikade polisi. Gila ya sobat netizen, ternyata di sana mati pun dipajakin. Ini mah bukan cuma kebijakan lingkungan, tapi level kapitalisme birokrat yang paling jahat. Bayangin, bisnis kremasi paksa ini intinya cuma satu, cuan. Istilahnya dari lahir sampai jadi abu pun harus setor upeti ke oknum. Benar-benar definisi bisnis sampai liang lahat yang bikin geleng-geleng kepala. Nah lihat nih, warga mulai rakit senjata sendiri. Jangan remehkan emosi orang desa yang tabungannya dirampok dan makam leluhurnya diacak-acak. Kalau di kita ada bambu runcing, di sana alat tani pun jadi sakti. Ini bukan soal kriminalitas, tapi soal martabat yang diinjak-injak birokrasi yang gak punya hati nurani. Ini bukan cuplikan film kolosal Dynasty Warriors ya, tapi beneran kejadian di Gunung Musan. Warga baku hantam demi hak untuk dikubur secara terhormat. Sedih gak sih buat istirahat tenang aja harus lewat jalur perang dulu? Ini mah dagelan politik yang berubah jadi tragedi berdarah hanya karena urusan tanah makam. Salut buat para lansia di sana. Mereka jadi tameng hidup di garda depan. Ini baru namanya solidaritas antar generasi yang sejati. Kakek nenek lawan polisi tameng lengkap demi cucu-cucunya. Kalau di sini mungkin levelnya The Power of Mak-Mak tapi versinya lebih hardcore karena taruhannya nyawa dan tradisi. Puncaknya di Desa Wudong ada wakil bupati yang blundernya minta ampun. Di tengah emosi warga yang lagi meledak, dia malah main tangan ke ibu-ibu desa. Haduh bos, itu mah strategi bunuh diri namanya. Di mana-mana nyenggol wanita desa yang lagi marah itu tiket gratis menuju ke viralan yang mematikan. Lihat nih sobat netizen. Si bapak pejabat tadi yang gayanya selangit pas provokasi emak-emak, pas dikepung masa langsung ciut. Dari singa podium jadi ayam sayur cuma dalam 5 menit. Kena mental kan? Makanya jangan sekali-kali ngetes kesabaran orang yang lagi jaga harga diri luhurnya. Auto panik itu protokolnya. Dan ujungnya apa? Kabur lewat pintu belakang pas subuh-subuh rek. Udah kayak maling jemuran yang takut digebukin warga. Mau negakin aturan tapi lewat jalur siluman. Jabatan mungkin dibawa pulang. Tapi martabat jelas ketinggalan di lokasi dipatok ayam di Wudong. Ada netizen sana yang nyeletuk. Kenapa gak sekalian bikin konten live streaming gali makam sendiri pak? Wah ide konten yang brilian pak pejabat. Engagement dapat, hujatan dapat rumah gratis pula di akhirat. Kreativitas tanpa batas kalau udah kepepet mau korupsi lahan makam. Tapi serius nih, ini soal social contract yang udah sobek-sobek. Kalau birokrasi cuma mikirin cuan dari tanah kuburan, rakyat yang ngamuk. Aturan itu harusnya jadi pelindung, bukan jadi alat buat malakin mayat. Kalau rakyat udah gak percaya, aturan sekeren apapun cuma bakal jadi kertas bungkus gorengan. Gak cuma di Wudong, di Yunnan juga pecah. 1000 warga kumpul solid banget, bener-bener power of plus 62 versi sana. Lihat tuh, pejabatnya langsung mundur teratur pas lihat masa yang gak mau dinego lagi. Kalau rakyat udah kompak begini, tembok birokrasi yang paling beton pun bisa langsung minder. Lihat nih sobat netizen, ini bukan sekadar iring-iringan jenazah biasa.
tapi parade kemenangan ala The Power of Plus 62 versi Tiongkok. Di depan hidung aparat yang biasanya galak, warga malah pamer keberanian. Ini pesan eksplisit. Kalian boleh punya lencana, tapi kami punya nyali dan leluhur. Benar-benar definisi nyata dari viral dulu, lawan kemudian pindah ke Hainan. Ada drama baru, bulldozer lawan leluhur. Logika birokrasi di sana emang agak lain ya. Kuil-kuil dihancurkan demi apa? Proyek. Di sini saja geser makam keramat bisa bikin satu proyek macet total karena takut kualat. Nah, ini mereka malah nantangin yang tak terlihat. Kalau sudah kena apes, jangan harap ada asuransi gaib ya. Ini taktik favorit saya, senjata beras. Di sini beras buat nasi uduk, di sana jadi amunisi spiritual warfare. Polisi dilempar beras ritual pengusir setan. Bayangkan, aparat yang dilatih tempur malah bingung kena lemparan sembako mistis. Ini bukti kalau warga sudah di tahap bodoh amat sama hukum duniawi, pakainya hukum langit saja. Di Mongolia Dalam, patung Buddha pun kena cancel culture ala pemerintah. Kayaknya mereka punya ketakutan irasional sama benda mati. Padahal patungnya cuma diam, tapi kok yang berkuasa gemetaran. Ini mirip fenomena di kita kalau ada yang takut sama patung macan lucu. Cuman yang ini levelnya nasional dan pakai alat berat. Tapi jangan salah, warga sana punya skill bangun candi semalam. Siangnya dihancurkan aparat, malamnya warga gotong royong bangun lagi. Infinite loop besti. Pemerintahnya capek ngerubuhin, warganya hobi ngebangun. Benar-benar politik dagelan yang bikin birokrat darah tinggi. Selama semen masih ada, perlawanan takkan sirna. Waduh sobat netizen, lihat deh gerombolan ini. Kalau di kita mah vibes-nya udah mirip arus mudik. Hey, 3 lebaran di Pelabuhan Merak, tapi jangan ketipu. Mereka gak lagi bawa oleh-oleh rengginang atau kardus isi baju baru buat pamer di kampung. Ini namanya migrasi dini. Bukan mau sungkem ke mertua, tapi evakuasi ekonomi karena pabrik-pabrik di kota besar udah kayak kuburan sepi dan angker buat dompet. Mereka pulang bukan karena rindu masakan emak, tapi karena di kota udah gak bisa napas, ketutup cicilan dan PHK massal. Istilahnya daripada mati konyol di perantauan mending pulang kampung versi survival mode. Jadi apa prediksi kita buat 2026? Sejarah itu guru yang galak, sobat netizen. Mau setinggi apapun tembok besar yang kalian bangga-banggain, atau sekeras apapun gerbang yang kalian tabrakin ke rakyat sendiri, kalau fondasinya udah keropos because ngerusak makam leluhur dan nindas hak dasar, ya tinggal nunggu waktu aja buat ambruk. Di kita ada istilah kualat dan kelihatannya alam semesta lagi ngirim tagihannya ke sana. Ingat, tembok sekuat apapun bakal runtuh kalau dibangun di atas penderitaan. Saya pamit. Tetap kritis, jangan mau dikasih janji manis binzong. Sampai ketemu di huru hara berikutnya.